Sebetulnya mengapa layanan publik kita rakyat masih harus sering datang ke kantor, membawa fotokopi ini itu dan sebagainya. Nih, Nah, itu adalah satu proses yang harus kemudian dilakukan, ya kan? Infrastrukturnya harus ada. Dia tidak perlu mewah, yang penting berfungsi. harus ke Oke. kantor. Iya. Ini dulu ke rumah sakit, Iya. disuruh fotokopi dan Iya. sebagainya. Kalau kurang fotokopi, kalau nggak punya kartu apa, dia ke kantor Disduk Capil dulu kemana. Jadi dia harus mendatangi pusat-pusat data yang masih analog gitu. Nah, kalau jumpa lagi dalam podcast Apa Kabar dan Koran Gala. Pemirsa sekalian, untuk kesekian kalinya saya akan mengadakan perbincangan dengan Pak Basuki. Pak Basuki sebagaimana kita ketahui sebagai praktisi IT. Selamat datang, Mas Bas. Ya, selamat datang, Pak. Ini. Iya. Nah, Pak Basuki, mungkin sekarang kita akan membahas soal pelayanan publik ya, terkait dengan internet. Nah, kan beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi mengeluhkan layanan internet kita yang belum mencapai grassroots ya, layanan publiknya. Kita masih melihat orang masih harus memfotokopi KK, membawa KTP dan sebagainya untuk meminta layanan-layanan publik. Nah, padahal kan sebetulnya kalau kita lihat komposisi penduduk Jawa Barat itu 51 juta orang, dan menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2024, dari 51 juta ini 85,6% sebetulnya sudah terkonek dengan internet, dan itu melebihi angka nasional yang 79,5%. Nah, ini kan bicara 51 juta rakyat Indonesia, itu kira-kira samalah dengan jumlah penduduk Korea Selatan dan Spanyol gitu. Nah, 80% internet juga sudah masuk ke desa. Tetapi sebetulnya mengapa layanan publik kita rakyat masih harus sering datang ke kantor, membawa fotokopi ini itu dan sebagainya. Nih, menurut Pak Basuki sebetulnya di mana letak kesalahannya ini? Nah, silakan Mas Bas. Iya, kalau saya melihatnya begini, Pak. Jadi kita memang tidak mempunyai jaringan. Gini, internet itu ada jaringannya yang terhubung antar antar kabupaten, antar dalam kabupaten itu ada kecamatan. Misal katakanlah begini, Kota Bandung saja. Kota Bandung ada sekitar 30 kecamatan. Ada sekitar 100, kalau nggak salah 111 ya, kelurahan. Nah, apakah itu semua sudah terhubung ke internet? Mungkin sudah. Ya. Tapi belum membentuk yang namanya jaringan intranet. Ya. Intranet misal katakanlah untuk kecamatan saja, antar kecamatan di dalam satu kecamatan misal. Ya, ya. Di rumah saya Cibenying Kaler, terus kemudian ada Cigadung dan sebagainya. Itu layanan-layanannya kan belum terlihat. Ya, ya. Belum bisa kita akses dari rumah. Layanan misal tadi website kecamatan, kalau kita mau minta surat keterangan dan sebagainya, Ya, ya. belum lagi nanti RT RW, dari RT RW ke kelurahan. Ya, ya. Kenapa masih manual? Karena belum tersedia fasilitas itu. Ya, jadi akhirnya tetap orang masih manual. Oke. Nah, kalau kita mau membuat digitalisasi, nah itu adalah satu proses yang harus kemudian dilakukan, ya kan? Infrastrukturnya harus ada. Dia tidak perlu mewah, yang penting berfungsi. Oke. Itu yang penting itu. Nah, nanti juga dia disesuaikan dengan populasi. Ya, otomatis seperti kayak di Bandung, populasinya cukup padat, ya pelayanannya, jaringannya, yang melayani segala macam juga
juga harus sesuai gitu. Ya, ya. Nah, Mas Bas, saya kan pernah melihat di beberapa negara ya, kalau di Indonesia ini atau Jawa Barat lah, seperti tadi saya katakan, rakyat harus ke kantor, Ya. ini dulu ke rumah sakit, Ya. disuruh fotokopi dan Ya. sebagainya. Kalau kurang fotokopi, kalau nggak punya kartu apa, dia ke kantor Disduk Capil dulu kemana. Jadi dia harus mendatangi pusat-pusat data yang masih analog gitu. Nah, kalau di negara lain kan sebetulnya desain layanan publik itu adalah data mendatangi masyarakat. Artinya kalau dia mau mendaftarkan anak sekolah, dia nggak perlu ke sekolah. Dia kalau diminta data rapot atau ijazah anak, dia tidak perlu ke Disdik ya, dia bisa mengakses dari itu. Jadi kalau di negara-negara maju sih desainnya kan justru data yang mendatangi masyarakat. Nah, sehingga yang namanya smart city atau smart countries itu bukan diukur dari banyaknya aplikasi, tetapi barangkali jumlah kunjungan ke kantor publik itu yang kurang ya, karena semuanya terselesaikan. Nah, sebetulnya untuk menuju kepada desain atau arsitektur di mana layanan publik itu data mendatangi masyarakat, nah sebetulnya apa yang langkah yang harus dilakukan oleh negara ini ya supaya ya penetrasi internet tinggi dan dia dimudahkan gitu, nggak usah pergi ke kantor-kantor layanan publik lagi. Ya, sebenarnya sekarang kan kita sudah melihat bahwa hampir setiap orang mempunyai handphone, Ya, ya kan? Artinya banyak dokumen yang bisa diupload dari handphone masing-masing, betul. gitu kan? Nah, hanya memang belum disiapkan sepertinya suatu infrastruktur, server dan sebagainya gitu, yang kemudian disiapkan untuk melayani kebutuhan masyarakat tadi. Jadi misal katakanlah saya mengurus KTP gitu ya, tetap saya harus upload kan. Upload dan datang. Iya, upload dan datang. Ya, nah, jadi memang itu yang masih memang menjadi trade off ya, menjadi ada yang sudah full bisa, ada yang belum. Nah, ini yang mappingnya yang harus dilakukan sebenarnya. Sampai seberapa persen? Misal katakanlah kecamatan di Kota Bandung, berapa yang bisa melayani misal katakanlah permintaan tadi kalau ada kehilangan KTP atau jangankan kelurahan ya, mungkin kecamatan. Iya. Sebenarnya kan lebih turun lagi ke kelurahan. Garda terdepannya kan sebenarnya kecamatan adalah memang untuk yang menerbitkan kan, misalnya kalau nggak salah camat ya terus. Iya. Nah, ini kan sebenarnya kita dengan adanya sistem kecamatan, kelurahan, seharusnya sampai kemudian RT RW, unit terkecilnya itu bisa katakanlah sebagai pemerintahan, itu adalah kelurahan. Nah, infrastruktur itu seharusnya infrastruktur yang digunakan itu dilayani di kelurahan. Setidaknya kalau kita mau bagus. Ya oke lah, kita belum sampai ke sana, ke kecamatan terlebih dahulu. Paling nggak di kecamatan ada puskesmas, ya kan? Iya. Kadang-kadang kita kan mencari puskesmas itu di sebelah mana, terus kalau ada masalah ke siapa? Layanan-layanan sederhana gitu. Nah, layanan tadi itu benar-benar katakanlah sudah, kalau memang katakan sudah dideklar, dinyatakan bahwa puskesmas ini adalah melayani untuk sekian, gitu. Kita melihat gitu. Nah, itu yang harusnya difikskan ya. Bagaimana layanan tadi itu di kecamatan itu daya guna begitu. Artinya ya pasti mungkin aparat di kecamatan dan segala macam pasti juga akan senang melayani. Hanya kalau mungkin fasilitasnya belum ada, sehingga akhirnya yang terjadi ya manual yang dia lakukan. Karena manual lebih mudah, lebih cepat, apalagi kalau mau antri gitu kan sekian banyak gitu. Padahal sebenarnya kan teknologi informasi atau internet tadi itu membuat sebenarnya seharusnya itu akan lebih memudahkan. Iya. Tapi kalau tidak dibuat tanda kutip bukan layanan, tapi tidak dibuat istilahnya itu cara kerja atau workflow. Workflow-nya itu workflow-nya itu benar-benar alur kerja lah, workflow itu ya. Itu tepat. Jadi akhirnya yang melayani juga bingung kan, pasti bisa begitu. Iya. Nah, itu yang sebenarnya harus dipastikan terlebih dahulu. Itu istilah kita bicara sistem informasi yang harus reliable. Iya. Nah, gini kan Mas. Setiap orang ketika bayi lahir dia sudah dapat akte. Ya.
Dan akte itu sekarang versi digitalnya pasti ada ya di Ya, di betul, Dukcapil. mulai ada. Ya, Terus kalau anak lulus sekolah pasti rapot sama ijazahnya sudah ada di Disdik katakanlah ya, Dinas Pendidikan. Terus kalau warga sakit ke rumah sakit, catatan medisnya atau medical recordnya ada di rumah sakit gitu ya. Nah, sebetulnya ada beberapa dinas yang sudah terdigitalisasi ya. Ya. Nah, cuma masalahnya ya tetap misalkan ketika mau kita mendaftarkan anak kita ke sekolah, ya kita harus fotokopi Ya. ya akte gitu, harus fotokopi ijazah yang Ya. ya kalau anak mau masuk SMP fotokopi ijazah SD-nya harus Ya. harus kita fotokopi dan sebagainya. Nah, kenapa nggak dibikin cukup misalkan kita mendaftarkan ke sekolah itu nunjukkan nik, terus nanti kita tinggal masuk ke ke Disduk Capil, ngasih kopi akte, terus ke Disdik ngasih ijazah dan rapor. Kalau ditanya kesehatan anak kan bisa kita kasih dari dinas kesehatan lah gitu. Nah, kenapa kita belum bisa seperti itu? Ya gini, pertama kita masih berpikir terpisah-pisah, silo-silo. Ya, Silo satu dengan island satu dengan, dan antara satu silo dengan silo lain yang lain tidak tersambung. ya. Nah, seharusnya ini harus tersambung. Nah, ini mungkin kita lemah dalam sistem, dalam arti kalau di negara misal katakanlah Amerika misal, atau di Eropa itu ada namanya konsep EA, Enterprise Architect ya. EA jadi Enterprise Architecture. Jadi dia itu yang kemudian desain mulai dari yang namanya infrastruktur sampai pertukaran data, sampai pengamanan data. Jadi ada mungkin lebih dari 10 layer. Istilahnya seperti kayak ada bangunan, kita mau naik ke lantai atas, data itu di lantai atas. Nah, itu akan dia melewati yang namanya tangga atau bisa melewati lift. Tapi lift tadi itu kemudian sudah ada firewallnya, ini boleh atau tidak segala macam. Jadi sehingga user itu dimudahkan. Nah, ide dasar itu bagaimana membuat mudah orang, memudahkan. Nah, teknologi itu seharusnya memudahkan semua untuk checking ID, checking historical bahwa ini memang boleh right use, right access, ya boleh mengakses ini, tidak boleh. Itu sebenarnya teknologi seperti itu. Nah, itulah sebenarnya ada arsitekturnya, arsitektur sistem. Makanya kalau di Amerika atau di Eropa itu dibilang namanya enterprise architect. Nah, itu yang kita tidak ada saat ini. Sehingga akhirnya antara satu data dengan data yang lain, walaupun data itu nama saya daftar di katakanlah di SIM di surat izin mengemudi di kepolisian, sama kan juga dengan di mana namanya di ID-nya kan bisa sama. Tapi kalau mau katakanlah saya bukan daftar atau apa, misal katakanlah saya hanya membawa SIM, tidak diakui kan? Saya diminta KTP. Nah, karena apa yang dipercaya KTP? Padahal sebenarnya untuk kita membuat SIM pakai KTP. Ya, nomor KTP-nya harusnya itu juga bisa diakui. Nomor SIM-nya juga bisa diakui seperti sekarang yang nomor NIK dikonekkan dengan NPWP. Ya. Nah, jadi itu konsep enterprise architect-nya ini yang harus dibangun, sehingga misal katakanlah saya kalau mau hanya menyatakan ID. Kalau di Amerika model katakanlah SSN. Satu ID dengan istilahnya 9 nomor digit. Udah langsung dia akan tahu si petugas ini tadi gitu. Nah, ini yang saya bilang saya sampaikan adalah namanya kita harus punya enterprise architect. Nah, ini kita nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Nah, kalau Jawa Barat memulai itu akan sangat bagus. Nah, ini kan arsitektur enterprise kita yang melayani data seperti ini itu kan bahkan di pusat pun belum ada ya. Nah, kemarin kan Deddy Mulyadi mengatakan bahwa IT di Jawa Barat itu baru memudahkan kerja di kantor-kantor birokrasi saja, dan Pak Deddy minta supaya justru internet ini koneksi di 27 kota kabupaten yang mana mereka adalah pelayan terdekat dari masyarakat harus betul-betul canggih lah. Nah, sebetulnya
ketika gubernur sudah berpikir semaju ini dan kemudian tadi kita belum punya Ya. enterprise arsitektur nasional, apakah nanti tidak akan berbenturan gitu dengan nasional, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyeragamkan sistem di 27 kota kabupaten ini. Nah, jadi oke, pertama, kalau kita harus membuat suatu standar, open standar. Standar itu banyak. Standar inter-exchange, standar segala macam. Nah, yang ini yang akan bisa digunakan oleh siapapun. Itu di dalam AI tadi itu ada standar yang digunakan untuk standar protokol ya, namanya ya. Jadi standar tata cara, tata kerja gitu ya, misal. Sama seperti kayak saya harus masuk ke loket, pada saat di loket saya harus siapkan KTP, fotokopinya atau apa gitu ya, misalnya nomor KK dan sebagainya, foto kalau mau masuk. Nah, itu ada persyaratan, itu namanya protokol tata cara. Ya, tata caranya ini yang harus didefinisikan. Nah, nanti kita mau berbicara dengan pusat maupun dengan yang lain, itu akan memudahkan karena standarnya sama. Sama seperti kayak kita internet, kita pakai email, pakai Gmail, dulu orang pakai Yahoo. Bisa saling berkomunikasi, satunya pakai browser, satunya pakai yang non browser, tetap bisa berkomunikasi. Nah, karena ada protokol yang menyatukan itu. Jadi pilihan saya mau pakai apa segala macam, itu style saya. Ada yang sama lah sekarang HP, orang mau pakai yang model kayak yang Android atau yang Android, mereka bisa saling komunikasi. Yang penting itu perkara style, saya lebih seneng kamera lebih bagus kalau itu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Hanya memang kembali lagi layanan publik apa yang mau diprioritaskan. Nah, misal katakanlah untuk ke pemerintahan mungkin bukan berat. Ada beberapa hal yang mungkin layanan publik yang sangat tinggi sebenarnya adalah di pendidikan. Kita lihat di Jawa Barat itu SD ada 19.000, SMP ada 6.300, SMA 1.800, SMK 2.900, sekitar segitu. Tapi berapa yang sudah terhubung internet dan siswanya aktif untuk pembelajaran seperti kayak Pak Deddy sampaikan kan? Jadi inginnya adalah dinas pendidikan dan sebagainya itu memfasilitasi SMK dan sebagainya untuk belajar. Nah, di SMK jadi dia akan belajar saya pakai komputer begini, terus kemudian connect ke satu yang namanya LMS, Learning Management System, yang kemudian orang bisa belajar gitu. Bahkan ada yang bisa ada perpustakaan digital segala macam yang kemudian tanda kutip gratis atau terjangkau bayarnya. Kalau sekarang orang dengan menggunakan pulsa terbatas kuotanya kan. 50.000 untuk 13 giga. Ya kita baru melihat 1-2 materi dalam satu hari udah habis kuotanya. Nah, ini yang bisa dipermudah. Nah, kalau infrastruktur itu terbentuk untuk pendidikan juga, ya, misal katakanlah gini, kabupaten, misal katakanlah Bandung, Kabupaten Purwakarta, dia punya infrastruktur yang melayani sekolah di masing-masing ini. Nah, ini orang akan saling belajar. Kedua juga bisa mengembangkan nanti konten, konten edukasi yang sesuai dengan lingkungan. Misal apakah itu tadi konten kaitannya dengan ekologi, pembelajaran, keterampilan. SMK misal katakanlah untuk otomotif ada misal kurikulum yang kemudian dia bisa bahkan termasuk mengambil sertifikat dan sebagainya. Nah, itu ada yang namanya CBT, Computer Based Test saat ini. Nah, itu semua sudah menggunakan seperti itu, simulasi bagaimana misal. Nah, ini yang sebenarnya kalau mau kita mengarahkan kepada membantu istilahnya pendidikan, itu juga akan mau nggak mau yang namanya pemerintah itu juga bisa terbantu. Misal sekarang ada program magang segala macam di kecamatan, kelurahan tadi misalnya juga kabupaten atau di dinas-dinas atau satker itu kan bisa menerima anak-anak magang yang dia lebih bisa membantu powerful karena di sekolahnya dia sudah terbiasa. Nah, itu jadi ada strategi-strategi yang bisa digunakan untuk melakukan efisiensi tadi gitu. Tadi itu berapa SMA itu ada? SMA baru 1.800. 1.800 SMA di Jawa Barat. Se-Jawa Barat. SMP ada 6.300. 63 ya. Oh, SD 19.000. 19.000. Ya. Nah, artinya kan ini sekitar 27.000 sekolah ya. Artinya Pemda harus menyediakan akses di 27 sebisa mungkin. Ya, idealnya seperti itu. Nah, jadi
ada akses, kemudian ada misal katakanlah komputer yang di sekolah atau ada wifi yang dia kemudian bisa tanda kutip gratis untuk mengakses konten-kontennya. Nah saat ini kan semua mengakses kontennya melalui pulsa. Dan itu Nah, membebani. sangat membebani. Makanya tadi kalau misal dikatakan Abji mengatakan penetrasi, iya betul. Tapi apa digunakan? Tunggu dulu. Iya. Nah, padahal sebenarnya banyak konten-konten tadi yang bisa dipelajari tanda kutip secara gratis untuk pengetahuan, dan si anak atau nanti peserta didik mungkin sampai perguruan tinggi itu bisa mengembangkan kontennya. Karena dia kalau mau katakanlah dia dibatasi dengan bandwidth tadi kuota, ya dia akan milih kan, Pak. Akhirnya udah milih aja yang penting. Kalau dia baru belajar sebentar udah habis kuotanya. Oke. Itu terjadi pada saat dulu Covid. Ya. Ya kalau kita menghitung pernah mengukur itu bahwa dulu habis kuotanya hanya untuk melihat pakai Zoom gitu. Nah, kalau Zoom-nya tanda kutip digratiskan sehingga orang bisa interaksi satu dengan yang lain. Terus guru-guru juga akan dengan mudah menilai dan sebagainya. Iya. Nah, itu yang dibilang bahwa intranetnya misal katakanlah Jawa Barat tadi bisa dibangun. Nah, itu juga akan melindungi, itu juga akan membantu pemerintah mempermudah. Katakanlah nanti anak-anak ini tadi kan bisa juga membantu SMK. Dia butuh yang namanya praktek, magang. Nah, magangnya bisa membantu ke pemerintah daerah. Ya kan, untuk semua misal satker. Ya kan itu ada sekitar 27.000 sekolah untuk menyediakan internet gratis itu mahal kayak? Sebenarnya bisa enggak, karena gini, kita bisa membuat yang namanya jaringan intranet. Jadi Pemda itu membuat banyak data center, ya, bukan hanya decentralized di dinas provinsi, tapi bisa di tiap kabupaten kota. Ya, salah satunya adalah untuk menyediakan konten-konten pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Ya, misal keterampilan menjahit, keterampilan itu kan sudah ada kursus-kursus tadi bisa dibuat kurikulumnya ya lebih terukur. Nah, ini bisa difasilitasi oleh Pemprov dan itu bisa murah. Karena apa? Orang tidak akan tergantung dengan kuota. Gitu. Kalau orang mau belajar dan itu bisa dibuat lokal semua. Nah, ini yang sebenarnya kalau saya melihatnya tipping point seperti itu. Jadi titik yang bisa menggerakkan ke hal yang lain, termasuk nanti larinya ke pelayanan publik. Karena kan jumlah ASN di Jawa Barat juga terbatas, ya. Nah, sehingga ada mungkin tenaga kontrak. Tapi kalau mau partisipatif, misal katakanlah dari dunia pendidikan, misalnya untuk anak-anak magang, ya, dan juga dosen-dosennya, guru-gurunya, itu kan akan menggerakkan semua sektor. Karena kita butuh semua sektor itu tadi berkembang, bukan hanya sektor produksi, tapi juga seni, budaya, dan yang lain-lain. Dan itu akan menjadi kekayaan luar biasa di kita. Sebenarnya itu. Iya, jadi nanti kita akan kalau semua sekolah sudah terkoneksi, maka anak-anak akan terbiasa menggunakan internet, dan ini akan menjadi ketika mereka menjadi karyawan swasta atau ASN, mereka akan ya, bukan hanya itu, jadi dia juga sebagai agen pembangunan gitu. Kalau tanda kutip kalau dulu ya. Jadi dia bisa istilahnya untuk melawan hoax, disinformasi dan sebagainya, itu kan harus ada sarananya. Ya kan? Sarana yang tepat. Gitu. Dan ada pengawas ya, itu nanti masyarakat, guru juga akan bisa ngawasi, ini murid saya terlalu ini, nah itu guru juga bisa tahu. Kalau sekarang kan menjadi agak sulit gitu. Nah, tapi istilahnya begini, kita jangan melarang, tapi berikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih menarik. Dibanding misal katakanlah bagaimana membuat lebih menarik menggunakan komputer dibanding menggunakan handphone. Dua-duanya tetap dibutuhkan, tapi misal kalau saya sering mengatakan bahwa kalau saya pakai handphone hanya 2 jari sebenarnya. Sementara kalau pakai komputer kita menggunakan 11 jari. Nah, tapi masalahnya kan Mas, komputer itu mahal ya. Kalau misalkan koneksi sudah bagus nih, sekolah sudah bagus, koneksi sudah bagus, persoalan lain adalah tidak semua anak punya komputer. Betul, kan? Tapi sebenarnya begini, harga komputer sekarang dengan harga handphone jauh lebih murah harga komputer. Makanya dulu MIT pernah ada bikin yang namanya One Laptop One Child.
yang harga laptopnya cuma $100. Tapi itu tidak terlalu populer atau kalah akhirnya program itu. Padahal itu program yang paling benar sebenarnya. Karena apa? Anak kemudian menggunakan komputer yang kemudian dia bisa mengolah data, mengolah suara. Sementara kalau misal kita menggunakan handphone ini untuk mengolah data kan sulit. Bukan tidak bisa. Tapi ya normalnya yang menggunakan komputer ya untuk mengolah data pakai Excel dan sebagainya. Baik, itu soal pendidikan ya Mas. Kembali tadi ke soal enterprise arsitektur. Kalau di negara maju seperti Estonia, Taiwan, kan sistemnya mereka terdesentralisasi ya. Jadi data-data pendidikan ada di Kementerian Pendidikan, data-data keuangan ada di Departemen Keuangan, pajak dan sebagainya, kemudian kesehatan ada Kementerian Kesehatan. Nah, mereka kan terdesentralisasi ya, gitu. Tetapi yang menariknya mereka tidak silo ya. Tidak, artinya publik bisa masuk ke sistem dan lalu lintas data antar bagian itu, dinas-dinas itu lancar. Sementara kalau model Cina mungkin tersentralisasi, gitu, tidak ada yang tersebut. Tapi tetap layanan publiknya jalan. Nah, kita itu sistemnya mau apa? Mau sentralisasi, mau desentralisasi? Karena kita besar dan misal katakanlah pulau-pulau, ya kan kawasannya satu, katakanlah Jawa Barat aja yang pesisir utara dengan selatan pasti beda gitu kan. Distribusi penduduknya beda, demografinya juga beda, sehingga ya harus beda-beda gitu. Tapi kita punya satu standar yang sama. Jadi standar itu tadi menjadi penting karena itu sebab yang dipentingkan adalah kalau mau di luar itu adalah standar interoperability data. Interoperability ya, jadi hubungan data itu ya. Jadi misal nama saya, misal kalau saya terdaftar di Dukcapil, seharusnya juga terdaftar di misal katakanlah di tempat yang lain dinas pendidikan. Karena apa, sebelum saya punya KTP kan saya ikut KK. Oke. Nah itu kan seperti begitu. Nah tadi bicara soal standarisasi, kita ada ribuan pulau, ada ratusan kota. Dan sebetulnya negara itu sudah menuju ke sana belum ya? Parsial. Itu yang jadi masalah. Belum semua. Itu memang PR kita bersama. Ya kita harus akui bahwa itu ada masalah di situ. Tapi ya bukan berarti tidak bisa selesai, bisa. Harusnya kan kita duduk, misal katakanlah kita melihat ini gambar, oh ini jembatan, oh ini sungai, oh ini, nah sehingga orang melihat satu gambar yang sama, picture yang sama gitu. Nah sekarang kan kita hanya melihat picture ini saja, picture aja, jadi tidak melihat satu picture dan tidak melihat relevansi, mencoba melihat relevansinya apa jembatan ini dengan misal di sini ada sungai. Nah itu yang sebenarnya harus dikembangkan sama relevansi tadi itu. Jadi kita kalau menurut Mas Basuki sebaiknya arsitekturnya terdesentralisasi ya. Iya, karena beda-beda kan. Tapi bagaimana kita bisa menjaga lalu lintas data ini supaya tidak bocor, aman, gitu kan? Dan kedua Mas, ketika arsitektur ini sudah disepakati, kita desentralisasi, kan meskipun sebetulnya penetrasi internet kita tinggi, kemampuan kita rakyat Indonesia di dalam menggunakan internet itu beda-beda ya. Artinya digital divide-nya mungkin masih ada ya. Tinggi. Nah, saya ingin tanya kalau apa yang harus disiapkan kita di birokrasi supaya nanti si arsitektur ini bisa diterima, dan juga bagaimana pendidikan yang harus kita lakukan kepada rakyat supaya begitu sistem ini masuk dua-duanya siap gitu ya. Ya harus ada diseminasi dan sosialisasi. Nah diseminasi sosialisasi kan banyak cara. Tidak harus dengan cara tanda kutip ini harus ada khusus gitu ya, dengan anggaran-anggaran khusus. Kadang-kadang masyarakat itu punya cara tersendiri kan. Nah itu yang juga partisipasi masyarakat itu menjadi penting gitu kan. Misalnya kadang-kadang ada satu titik dia hanya butuh sini pasang aja internetnya yang ini Pak, wifi-nya yang lokal kami bisa kembangkan. Yang tidak bisa itu jaringan antar misal kotanya atau antar kecamatannya, itu yang masih mahal gitu. Nah ini Mas,
siapa yang harus menstandarkan ini, dan kemudian ya tentu negara ya. Ya negara dalam arti ini misal sekarang Komdiki, ya kan, atau Ya, misalnya ya, masih ya. dinas Kominfo, ya katakanlah Komdikinya, misal katakanlah Komdiki kan terlalu luas, dalam arti harus menangani, kan beda, misal menangani yang di kepulauan sana dengan yang padat. Kalau Komdigi sekarang sudah berpikir ke sini belum ya? Sebenarnya secara umum ya, tapi kemudian mungkin secara penerapan kecil-kecil itu kan memang masih belum saya lihat. Iya, gitu. iya, iya. Nah karena gini, tergantung ya. Misal katakanlah gini ya, kalau di Amerika, misal yang banyak mendrive, termasuk internet itu di bawah departemen, jadi ada departemen of commerce sebenarnya. Perdagangan ya. Justru perdagangan. Jadi termasuk misal katakanlah standar NIST. Jadi kalau di Amerika itu banyak digunakan NIST, National Institute of Science and Technology. Itu under Department of Commerce. Jadi memang ya seperti kayak jadi mereka melakukan peneraan pertama kali. Jadi standar peneraannya, standar komunikasinya, standar ini semua di NIST standarnya, termasuk standar keamanan cyber security itu semua di NIST semua. Tanda kutip yang membuat standar, kemudian nanti ada badan-badan yang ngikutin. Karena apa? Pengukuran yang jadi penting. Iya, iya. Itu jadi kita bisa banyak sebenarnya belajar dari banyak negara itu yang istilahnya yang bagus, yang baik-baik segala macam itu banyak sekali sebenarnya. Tinggal kita sesuaikan yang cocok dengan kondisi Indonesia, cocok dengan kondisi Jawa Barat yang mana. Nah itu sebenarnya assessment seperti itu menjadi penting. Ini pertanyaan terakhir Mas, sebenarnya kapan masyarakat yang terlayani data ini bisa terwujud ya? Artinya data itu 90% datang lah, sehingga masyarakat itu hampir semua urusan publik diselesaikan di komputer atau di internet. Sebenarnya kalau saya melihatnya sederhana. Jadi misal kita bisa pilih prioritas. Prioritas yang jumlah penduduknya tinggi. Artinya jumlah penduduknya tinggi, kemungkinan masalah dan yang lain lebih tinggi kan. Nah itu yang kemudian dijadikan prioritas. Bukan berarti yang jauh tidak diprioritas, tidak juga. Tapi tetap. Jadi kan artinya gini, menangani 5 orang dengan menangani 1 orang itu harus sama. Iya. Tapi caranya kan beda. Ya kan? Antrian misal kalau kita ke bank gitu kan, ya kan, ke bank ada yang satu bank yang customer service-nya dia udah target. Walaupun 10 orang tidak lebih, 1 orang tidak lebih dari 2 menit. Nah artinya apa? Wah nggak cukup cuma 2 antrian, dibuat banyak. Itu kita kan. Tapi kalau mau ada yang katakanlah bank yang sedikit ya dia cuma cukup ya sama, dia mungkin standar bukan 2 menit tapi 5 menit. Nah, bagi mereka orang masih bisa menerima, menunggu itu ya nggak masalah. Nah polanya seperti itu aja, queuing sistemnya itu namanya, antriannya itu yang harus kita. Jadi itu yang namanya SLA, Service Level Agreement, atau SLG, Service Level Guarantee. Berapa lama kita bisa menyelesaikan satu persoalan? Ya. Berapa lama misalkan atau berapa klik kita kalau mau bayar pajak ya? Nah, itu semacam itu. Itu kan kewajiban negara untuk menjamin sebenarnya. Kalau di Estonia itu bayar pajak maksimal 6 klik. Nah, misalnya kita kan masih harus ke kantor pajak berbulan-bulan tidak selesai. Itu sebenarnya standarisasi seperti itu menjadi penting karena itu menjadi layanan buat masyarakat. Ya kan, kita melihat kesehatan misal. Bagaimana orang tidak antri? Ataupun antri, dia tidak menunggu berjam-jam. Ya kan? Atau misal katakanlah ada cara dengan IT, misal saya duduk, misal tidak di bangku antrian, tapi saya duduknya di situ ada kafe, ada saya nunggu di situ yang lebih santai. Nah, tapi saya dapat informasi, Bapak tinggal sekian 5 menit lagi siap-siap untuk datang. Nah, karena dia datang mungkin 1 menit, nah dia persiapan. Nah, kan banyak cara untuk memudahkan. Nah, idenya itu bagaimana memudahkan masyarakat, bagaimana melayani masyarakat. Itu yang penting, memudahkan aja dulu. Dengan kita memudahkan, insya Allah urusan akan mudah. Termasuk misalkan kantor polisi ya, berapa banyak orang laporan di kantor polisi, berapa banyak kasus yang terselesaikan, berapa banyak, itu kan mestinya itu report aja ya. Report, tapi ya. Misal katakanlah kalau mau polisi bisa ini, misal katakanlah SCKC itu berapa lama SCKC karena itu semacam itu, ada banyak layanan-layanan publik yang, karena misal begini, misal katakanlah kita kantor polisi, misal katakanlah untuk SKCK ya, kan ada harus dari
anu dulu kan Iya, dari iya, mana iya. namanya, dari kecamatan atau kalau nggak salah kelurahan juga ya. Kelurahan. Nah itu kan mungkin yang lama di situ gitu. Begitu udah lengkap ya polisi tinggal ini. Bahkan mungkin juga nanti polisi udah upload aja yang dari sini, kita tinggal cek kok, kita bisa tahu. Nah, itu Ya kan. kan? Jadi kita sekarang kalau SKCK harus ada pengantar RT, RW dan sebagainya. Itu kan seharusnya sudah bisa terlampaui ya karena data itu ada di cloud gitu. Ya, jadi misal katakanlah ini sudah tersedia. Sama sebenarnya kan idealnya, misal katakanlah kalau polisi misal katakanlah oke, saya terima ada lampirannya kan. Bahwa ada surat keterangan. Nah, surat keterangannya ini kita abstraksikan ya, connect ke satu sistem yang dimana dia tinggal lihat, oh iya memang dia sudah daftar. Iya, Ya iya, seperti iya. kayak apa OSS lah. OSS kan gitu, kalau kita daftar NIB-nya cocok, Iya, iya, iya. ya kan? Kalau NIB-nya nggak cocok ya nggak bisa terus. Mas, ini terakhir. Ya. Jangan-jangan kita itu lambat karena ada pihak-pihak tertentu yang memang kalau ini sistem diterapkan dia akan menjadi golongan yang kepentingannya terganggu gitu Ada yang kan. berbicara seperti itu, tapi kalau mama kita memelihara idiom seperti itu atau image seperti itu, kita nggak akan kemana-mana. Mhm. Ya kan? Misal katakanlah satu persoalan selesai, bukan berarti tidak ada opportunity lain yang Ya, ya, muncul. ya. Padahal sebenarnya begitu satu persoalan selesai, ada opportunity lain, karena misal katakanlah ya seperti handphone lah, tadinya orang nggak Ya, perlu ya, yang ya. kamera tinggi-tinggi, ya sekarang bahkan mereka spesifik, wah ini cocok untuk selfie. Akhirnya apa, kamera untuk selfie-nya yang tadinya cuma hanya 1-2 Ya, megapiksel, ya, ya. sekarang udah puluhan megapiksel. Ya, nah itu tuh contoh kebutuhan itu akan meningkat, dan itu justru yang tidak mau berinovasi, yang tidak mau mencoba perbaikan, itu justru Ya, yang ya. yang apa, dia suka tidak suka akan tergantikan oleh yang lain sebenarnya begitu. Baik, Mas, kita sudah berbincang lama, tapi kesimpulannya adalah kita harus menentukan tadi ya enterprise arsitek digital kita tuh mau seperti apa, desentralisasi atau sentralisasi. Kemudian kita harus menyusun standar-standarnya, standar layanan publik dan sebagainya. Kita harus mendidik masyarakatnya dan sebagainya. Jadi ternyata PR-nya masih banyak, tapi sebetulnya kita harusnya mengarah ke sana, ke layanan publik yang hanya beberapa klik gitu. Saya kira begitu. Sampai jumpa lagi nanti di perbincangan soal teknologi dan soal IT bersama Pak Basuki. Terima kasih, sampai jumpa. Nah,